Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan rezeki yang melimpah sehingga kita dapat melaksanakan kurban. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang Hari Raya Idul Adha dan tentang keutamaan dari melaksanakan kurban. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Dzulhijjah oleh umat muslim. Selain itu, hari besar ini ditujukan sebagai pengingat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihi salam, yang menjadi sejarah kurban saat ini. Idul Adha merupakan hari kaum muslimin untuk menikmati daging kurban atau sembelihan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muslim untuk berpuasa pada hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jenis puasa, yaitu puasa pada Idul Fitri dan puasa pada Idul Adha. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Muslim untuk berkurban dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2, yaitu maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dikutip dari sebuah buku fikih karya Hasbiyallah, kurban sangat dianjurkan karena mengandung keutamaan dan hikmah, sebagaimana sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melalui ibadah kurban manusia akan hidup lapang dalam kedermawanan. Mengorbankan sebagian harta juga membuat kita terhindar dari sikap bakhil dan kikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang bersama tanduk-tanduknya, bulu-bulu dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis itu menggambarkan keutamaan yang besar bagi orang yang melakukan ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban dapat memotivasi kepada kita semua sebagai umat Islam, yaitu untuk meningkatkan pengorbanan yang besar untuk kepentingan dinullah atau agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban hukumnya adalah sunnah muakkad dan sunnah yang dikuatkan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak diisyaratkannya sampai beliau wafat. Kemudian 10 keutamaan ibadah kurban. Yang pertama, menghilangkan sifat buruk. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik tiada lain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di samping itu, kurban juga berarti menghilangkan sikap egoisme, nafsu, serakah, dan sifat individual dalam diri seseorang. Dengan berkurban, diharapkan seseorang akan memaknai hidupnya, yaitu untuk mencapai ridho Allah semata. Ia korbankan jiwa, harta, dan keluarga hanya untuknya. Oleh karena itu, pada hakikatnya yang diterima Allah dan ibadah kurban itu bukanlah daging atau darah hewan yang dikurbankan, melainkan ketakwaan dan ketulusan dari orang yang berkurban. Itulah yang sampai kepadanya. Kemudian keutamaan yang kedua, yaitu kebaikan dari setiap helai bulu hewan kurban. Dari Zaid ibnu Arqam, ia berkata atau mereka berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kurban itu? Rasulullah menjawab, kurban adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan kurban itu? Rasulullah menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab,
kalau bulu-bulunya? Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keutamaan yang ketiga, berkurban adalah ciri keislaman seseorang. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, menurut Zain Al-Arab, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan untuk kurban karena Allah. Sebab pada hari kiamat nanti, hewan itu akan mendatangi orang yang menyembelihnya dalam keadaan utuh seperti di dunia. Setiap anggotanya tidak ada yang kurang sedikit pun, dan semuanya akan menjadi nilai pahala baginya. Kemudian hewan itu digambarkan secara metaforis akan menjadi kendaraannya untuk berjalan melewati sirat. Keutamaan yang kelima, kurban salah satu ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari mengucurkan darah atau menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti, hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Keutamaan yang keenam, berkurban membawa misi kepedulian kepada sesama, menggembirakan kaum duafa. Hari raya kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketujuh, berkurban merupakan ibadah yang utama. Dalam surah Al-Kautsar disebutkan bahwa berkurban merupakan ibadah yang utama, yaitu yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Keutamaan yang kedelapan, berkurban bagian dari syiar agama Islam, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Dan keutamaan yang kesembilan, mengenang ujian kecintaan dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Yaitu Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102-107. Dan keutamaan yang ke-10, yaitu dicintai dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang sudah mampu berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka ia dilarang mendekati tempat sholat Rasulullah
atau majelis kebaikan lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban, tetapi ia tidak mau berkorban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.